11 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam. Tokoh yang akan saya jelaskan adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Al-Tanil 1849 dan meninggal di Iskandaria 11 Juli 1905. Beliau adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah. Karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu sains. Ide pembaruan dalam masalah ijtihad. Faham Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam terbagi ke dalam dua kategori, ibadah dan muamalah. Diambil dan ditonjolkan oleh Abduh. Ia melihat bahwa ajaran-ajaran terdapat dalam Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, ijtihad perlu dibuka dalam kitab Tarik Hasri Al-Ijtihad. Dikutip pendapat Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut. Sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan. Selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Yang kedua, pembaruan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Dengan penuh semangat, beliau menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah barat. Kemajuan Eropa ia tegaskan karena belahan dunia ini telah mengambil yang terbaik dari ajaran Islam. Ia membantah bahwa Islam tidak mampu beradaptasi dengan dunia modern. Ia ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. Sebagai konsekuensi dari pendapatnya, Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Program yang diajukannya sebagai salah satu fondasi utama adalah memahami dan menggunakan Islam dengan benar untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat. Menurutnya, sekolah negeri harus diwarnai dengan agama yang kuat. Beliau memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki dan perempuan. Semuanya harus punya kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Semuanya harus mendapat pendidikan agama. Yang ketiga, pembaruan dalam bidang keluarga dan wanita. Abduh berkata, sesungguhnya umat terdiri rumah-rumah atau unit-unit keluarga. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Barang siapa yang tidak memiliki keluarga, maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang memiliki hak, kebebasan beraktivitas, perasaan, dan akal yang sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, berarti menciptakan generasi budak. Menurut beliau, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Di tempat lain dia menulis bahwa menurut Al-Quran ada dua jenis wanita, wanita solehah dan wanita durhaka. Kepemimpinan pria
berlaku hanya terhadap istri yang mengacau atau durhaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.